إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya atas kenikmatan-kenikmatannya dan karunia-Nya yang sangat banyak, tak terhingga, tak terbilang. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi bimbingan ilmu, diturunkan Al-Qur'an, diutus Rasul, diajarkan dan dijelaskan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Rasul, kata Allah, menjelaskan pada manusia apa yang ada di dalamnya, apa yang Allah turunkan pada mereka. Maka bersyukurlah dengan ilmu yang Allah turunkan, dengan ilmu yang Rasulullah SAW ajarkan. Syukurilah dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan jangan dirusak ilmu tersebut dengan ketidakseimbangan jiwa. Ikhwan fillah a'azzakumullah, adamul i'tidal, jiwa yang tidak seimbang adalah jiwa yang terlampau marah atau terlampau ridha. Jiwa yang terpengaruh dengan emosionalnya. Maka barakallahu fikum, dikhawatirkan ketika dia dikalahkan oleh emosionalnya, apakah emosional karena terlalu sedih, apakah emosional karena terlalu marah, atau emosional karena terlalu gembira, euforia. Ini kadang-kadang menggeser pemikiran seseorang, kadang-kadang merubah cara berpikir seseorang yang tadinya dia tahu mana hak mana batil, yang tadinya dia tahu mana yang benar mana yang salah, tiba-tiba buta.
tiba-tiba tuli, tiba-tiba dia tidak bisa mengucapkan kebenaran. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ma'lumun anna ar-ra'i la yatahaqqaq illa ma'al i'tidal. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid, sudah diketahui bersama bahwa pikiran seseorang gak akan terwujud dengan baik kecuali bersama keseimbangan, kecuali bersama i'tidal. Apa yang dimaksud oleh beliau? Ikhwanuddin azakumullah, lihat ucapan beliau yang lain akan semakin jelas. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in di juz kedua halaman 156, kata beliau, fa innal ghadab ghaulul aqli yaghtaluhu kama taghtalul khamr. Sesungguhnya yang namanya kemarahan, emosi akan mengacaukan pikiran, akan mengacaukan akal seperti khamr merusak pikiran. Ikhwanuddin a'azakumullah, beliau menyamakan dengan khamr. Seorang yang minum khamr tidak baik, tidak berpikir normal, kacau pikirannya, bahkan yusbihul junun, bahkan menyerupai orang gila. Demikian pula kemarahan dan emosional kadang-kadang menyebabkan seseorang melakukan hal-hal tanpa pikirannya. Ikhwan fillah a'azakumullah, yushbih al-junun, seperti gila sesaat, gila sementara. Wal ghadabu, masih kelanjutan ucapan Ibnu Qayyim dalam kitab yang sama. Wal ghadabu naw'un minal ighlaq. Kemarahan itu sejenis penutup yang menutup akal. Ighlaq alladhi yaghliq ala sahibihi bab husnut tasawwur. Penutup yang akan menutupi pelakunya dari kebaikan bertasarruf, menutupi pelakunya dari tujuan yang benar. Jadi terkaburkan apa tujuan dia asalnya, apa tujuan dia tadinya. Tiba-tiba begitu marah, lupa dan tertutup, hilang dari pikirannya apa tujuan dia. Tadinya dia ingin agar mereka semua terbimbing dengan hidayah. Masya Allah, tujuan yang mulia. Menginginkan agar mereka semua paham apa itu tauhid was sunnah, menginginkan agar mereka semua dapat hidayah. Tetapi ketika tersinggung emosi, marah, tiba-tiba berkata, ya Allah, hancurkan saja mereka, binasakan mereka, jangan sisakan. Mati dalam keadaan belum dapat hidayah. Tujuanmu tadinya apa? Qasdukum, tujuan kamu awalnya apa? Mengapa tidak memberikan doa yang baik? Ya Allah, berilah hidayah pada mereka sesuai dengan tujuannya. Tujuannya berupaya agar mereka terbimbing, doanya pun Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Tetapi karena emosional, karena kemarahan, maka tiba-tiba tidak seimbang pikirannya, tidak i'tidal, dan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Kata Ibnu Qayyim, itu ighlaq, tertutup pikirannya dengan kemarahan. Ikhwani fillah a'azakumullah. Oleh karena itu, masih kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nahan nabiyyu an yaqdiya bainal itsnaini 'inda al-ghadab. Oleh karena itu, Nabi melarang qadhi. Qadhi adalah seorang hakim yang memutuskan pertikaian. Melarang seorang hakim yang memutuskan pertikaian untuk memutuskan perkara dalam keadaan marah. Nabi melarang an yaqdi al-qadhi bainal itsnaini 'inda al-ghadab. Nabi melarang untuk menyelesaikan urusan dua orang dalam keadaan hakim itu sedang emosi, sedang marah. Jangan, bahaya.
Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wada'an nabiyyu, dan Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa kalimatal haqqi indal ghadabi war ridha. Doanya, ya Allah, aku meminta kepadamu kekhusyuan kepadamu dalam keadaan ghaibi wasyahadah, dalam keadaan di depan umum ataupun sendirian. Yang kedua, kalimatul haqqi indal ghadabi war ridha. Ya Allah, aku meminta kalimatul haqqi fil ghadabi war ridha, di dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridha. Meminta kalimat yang keluar dari mulut kita tetap hak. Beliau meminta agar apa yang keluar dari mulutnya tetap hak. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Persis Allah berikan padanya, persis seperti yang beliau minta. Ikhwanuddin a'azzakumullah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah teladan kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dilapori oleh seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat anak sahabat radhiyallahu taala anhuma, ya Rasulullah, aku tadinya mencatat semua ucapanmu, fanahatni Quraisy, ternyata orang Quraisy melarangku. Katanya engkau berbicara kadang marah kadang ridha. Apa kata Nabi SAW? Fa'auma'a ila fi, Nabi mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya, kemudian berkata, uktub, walladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haq, tulis, tidak keluar dari mulutku ini kecuali hak. Apa maknanya? Walaupun dikatakan bahwa Nabi berbicara kadang marah kadang ridha, tetapi yang keluar tetap hak. Ketika marah tetap hak, ketika ridha tetap hak. Wa hadza barakallahu fikum, kemuliaan dan ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itulah barakallahu fikum, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang agar kita jangan terbawa dengan emosi, jangan terbawa dengan kemarahan. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang jannah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang meluasnya seperti luas langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk muttaqin. Apa kelanjutan ayatnya? Allah persiapkan surga untuk muttaqin, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu lanjutannya. Orang muttaqin adalah orang yang menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan suka maupun duka, wal kadhimina al ghaidha, dan yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka orang-orang yang bersikap ihsan. Itu ayat yang memerintahkan kita untuk menahan amarah, yang memerintahkan kita untuk menahan emosi, untuk tetap bersikap i'tidal, bersikap adil, dan tetap seimbang dalam berfikir, tetap lurus dalam berfikir. Dan Rasulullah SAW, ketika ada seseorang yang berkata kepadanya, ya Rasulullah ausina, ya Rasulullah berikan aku wasiat, kata Nabi, la taghdab. Faraddada miraran faqala la taghdab. Diulang-ulang oleh orang tadi, minta wasiat, Nabi berkata, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, mungkin ayat-ayat ini, hadis-hadis ini sering kita dengar, tetapi ucapan para ulama menjelaskan apa hikmah dari menahan marah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena marah itu ighlaqul aql, karena marah itu adalah ghaulul aql. Seseorang
yang tersesat di padang pasir biasanya disebabkan karena ghaul. Jin yang menyesatkan, itu ghaul. Ternyata dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ghadab juga ghaul yang menyesatkan seseorang dan menyimpangkan cara berfikir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika engkau tahu bahwa orang ini alim, punya ilmu, tapi lihatlah ketika marah, ketika dia terbawa dengan emosinya, seakan-akan lupa dengan ilmunya, seakan-akan gak pernah tahu hukum-hukumnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula oleh Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala dalam Al-Wadih fi Usul Al-Fiqh, menyebutkan wa idza nafaratin nufus amiyatil qulub. Lihat ucapan beliau rahimahullah, idza nafaratin nufus, kalau hati, jiwa sedang emosi, amiyatil qulub, hati jadi buta, wa khamadatil khawatir, dan pikiran jadi beku, wansaddat abwabul fawaid, dan tertutup pintu-pintu faedah, tertutup pintu-pintu faedah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau berkata tentang hadis tadi, yakni doanya Rasulullah SAW meminta ketenangan, meminta kalimat al-haqqi indal ghadabi war ridha. Ya Allah, aku meminta kalimat yang hak ketika marah ataupun ridha. Kata beliau, hada aziz, kalimat itu adalah kalimat yang aziz. Wa amma kalimatul haqqi fil ghadabi war ridha fa azizun jiddan. Padahal Ibnu Rajab yang berkata, seorang alim minal ulama kibar, menyatakan kalimat al-haq ketika marah dan ketika ridha aziz. Sudah sering kita katakan makna aziz adalah tinggi dan sulit dicapai. Yani maksud beliau, untuk bisa berkata dengan hak ketika marah itu susah. Untuk bisa berkata tetap di atas hak ketika emosi itu berat. Azizun jiddan, kata beliau, sangat susah sekali. Waqad madahullah, dan Allah telah memuji orang-orang yang bisa melakukannya. Allah memuji orang-orang yang bisa memaafkan ketika di puncak kemarahan. Apa kata Allah? Dibawakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Allah berfirman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Idza ghadibu, ketika marah, hum yaghfirun, mereka bisa memaafkan. Ini khonibdina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya al-ghadab, demikian pula sebaliknya ar-ridha, kadang-kadang membawa seseorang pada kebatilan. Bukan kadang-kadang, bahkan seringkali. Berkata ba'dus salaf rahimahumullah, la takun mimman idza radiya adkhalahu ridahu fil batil wa idza ghadiba akhraja ghadabuhu minal haqqi. Berkata sebagian para salaf, jangan engkau termasuk orang-orang yang ketika ridhonya memasukkan ke dalam kebatilan. Ketika marah, marahnya mengeluarkan dari kebenaran. Saya ulangi ucapan salaf rahimahumullah, wahai salafiyun, wahai pengaku-pengaku salaf, bahwa mereka para salaf berkata, kalau janganlah engkau menjadi orang yang kalau ridho membawa keridhoannya pada kebatilan, dan jangan kalau marahnya mengeluarkan dari kebenaran. Tetaplah di atas hak. Mintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, ya Allah, ini as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kalimatal haq ketika marah ataupun ketika ridha. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin
وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah bagaimana sikap Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri Rasulullah SAW yang Allah pilihkan untuknya, dituduh dengan tuduhan yang sangat mengerikan, tuduhan yang sangat menyakitkan, buhtanan wa zura, tuduhan dusta, tuduhan batil, menuduhnya dengan tuduhan zina, na'udzubillah. Ikhwan fillah a'azakumullah, tidak ada saksi mata, tidak ada yang bisa membela, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi. Maka Aisyah sendirian dalam hal itu. Maka kedua orang tuanya bertanya dengan sangat hati-hati, sesungguhnya apa yang terjadi. Karena tidak tahu, orang tuanya tidak tahu, dan seluruh manusia tidak ada yang tahu. Hanya Aisyah dengan Safwan yang mengantarkannya. Barakallahu fiikum. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Betul-betul bertanya dengan tidak tahu. Maka Aisyah ketika orang tuanya ikut bertanya, emang apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sana? Beliau menangis. Radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah menangis. Sejadi-jadinya menangis. Dan beliau hanya berkata, wallahi la ajidu lakum mathalan illa qawlu Abi Yusuf fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Kata Aisyah, sungguh demi Allah, aku tidak mendapati permisalan untuk kalian kecuali ucapan bapaknya Yusuf. Fasabrun jamil, sabar itu indah. Wallahul musta'an, Allah tempat aku meminta pertolongan. Ala ma tasifun, atas apa-apa yang kalian ucapkan. Asyahid barakallahu fikum. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah kalimat Aisyah, bapaknya Yusuf. Mengapa tidak mengatakan Yakub? Kata Aisyah dalam sekian riwayat. Dalam riwayat Ibnu Jurayj, ada kalimat di akhirnya, waqtalasa minni ismuhu, sungguh terluput dariku namanya. Saking sedihnya, saking emosi, terluput dariku nama Yakub, aku lupa, sehingga aku hanya berkata dengan kalimat bapaknya Yusuf. Satu riwayat. Riwayat Hisham ibn Urwah menyebutkan, waltamastu isma Yaqub falam aqdir alaih. Aku cari nama Yakub, di pikiranku enggak ketemu. Sehingga beliau berkata seperti bapaknya Yusuf, enggak ketemu nama Yakub. Mengapa? Emosional, kesedihan yang sangat. Dalam riwayat Abi Uwais disebutkan oleh Aisyah, nasitu isma Yaqub lima bi minal bukai wa ihtiraqil qalbi. Sungguh aku lupa nama Yakub. Aku mau menyebutkan namanya, aku enggak ketemu karena tangisanku dan karena remuknya hatiku. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa remuknya hati beliau, betapa sedihnya hati beliau, hingga orang tuanya pun bertanya, kamu ngapain di sana? Astagfirullah. Sehingga memikirkan nama Yakub enggak ketemu. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka sebaiknya seorang yang sedang dikuasai emosinya diam, jangan berfatwa. Sebaiknya orang yang dalam keadaan gak seimbang jiwanya, sedang marah, diam, jangan mengambil keputusan, akhirnya menyesatkan manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu taala anha yang sangat sabarnya, ambillah teladan dari mereka-mereka yang telah wafat dalam iman.
Amin kuntum, kalau kalian mustannan, ingin mengambil teladan, falyastanni biman qad mat, maka ambillah teladan dari mereka yang telah wafat alal iman. Haula'i sahabah, haula'i ummahatul mu'minin, haula'i salaf ridwanullah alaihim ajma'in. فنسأل الله تعالى أن يهدينا ويهديكم ويهدي المسلمين جميعا إلى سواء السبيل، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا ويثبتكم ويثبت المسلمين جميعا على التوحيد والسنة، ويجعلنا من الصابرين ويجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.